berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia, sehingga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawasul dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan berkatnya Nabi Muhammad doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bertawasul dengan segenap sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya natawassal bil Hubabah. Kita bertawasul dengan Al-Hubabah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Wal Batulil Mustatabah, dan juga bertawasul dengan Sayyidah Fatimatuz Zahra Al-Batul. Julukannya Sayyidah Fatimah, ada Az-Zahra, Fatimatuz Zahra yang semerbak mewangi. Ada Al-Batul, Al-Mutabattilah fil ibadah, yang ibadahnya enggak pernah putus. Dan juga ada yang namanya jadi nama majelis ini, Ummu Abiha. Julukan Sayyidah Fatimatuz Zahra, yang seperti ibu bagi ayahnya, yaitu Sayyidah Fatimah. Semoga dengan kita bertawassul dengan beliau ini, kita semuanya yang hadir di tempat ini Allah pilih, Allah jadikan sebagai wanita-wanita yang salehah, seperti Sayyidah Khadijah, seperti Sayyidah Fatimah. Amin. Kita berharap keberkahan Sayyidah Khadijah, keberkahan Sayyidah Fatimah, biar semua di antara kita jadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Amin ya rabbal. Doanya macam-macam. Yassarallah ma ta'assar, semoga Allah mudahkan segala kesulitan kita. Wa kafa syarrul ghilaba, Allah jauhkan kita dari segala kejahatan-kejahatan. Rabbana yu'tir raghaib, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Yang belum nikah, kepengen nikah, semoga Allah Subhanahu wa taala dekatkan jodohnya. Kenapa yang bilang amin pada tua-tua nih ya? Janda ustazah katanya. Janda di atas 50 tahun gak usah deh kayaknya ya. Sian anak-anak muda. Mudah-mudahan yang sudah berumah tangga, yang punya rumah tangga, Allah jaga rumah tangganya. Yang udah pada punya anak, anak-anaknya Allah jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Rabbana yu'tir raghaib, semoga Allah kabulkan segala hajat-hajat kita insyaallah. Fa'asa yubri dimami, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma fukur rahina, semoga Allah menangkan kita menghadapi hawa nafsu dan bisikan setan. Allahumma yaqduna daini, yang pada punya hutang, semoga Allah mudahkan melunasi hutangnya. Ternyata di sini tempatnya ya. Yang kalau ditagih lebih galak daripada yang nagih? Enggak. Fa'asa yuslihi waji, semoga Allah luruskan keadaan kita. Biar pada lurus ibadahnya, lurus hatinya, lurus cintanya, lurus akhlaknya. Rabbistur lil qabih, semoga Allah tutup aib-aib kita. Tumamil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis. Diakhiri dengan yaftahur rahmanu babah, semoga Allah bukakan pintu rahmatnya lebar-lebar buat kita semua. Kita bacanya bersama-sama tanpa ada iringan hadroh, karena memang tim hadrohnya udah pulang ya, udah keluar. Baik. Nggak usah pakai nyari panci, nyari piring, nggak usah.
Kita akan baca bersama-sama. Ini munajat, ini doa. Mudah-mudahan Allah ijabah semuanya insyaallah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa dawa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa dawa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa dawa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa dawa mujaba wa ala bashari jada rahmatu wastajada wa layalil khairi ada wa sakah ma'us sahaba marhaban ya musalla wa liman barhalla ma'ala wa kuusul khairikum la lil nasabah wal qarabah natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa dawa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa dawa mujaba ya khalilat rajja fa'asa maksur yujba yassarallah mata'assa wa kafa syarrul ilaba rabbana yu'tir raghai wa rasulullahi nahi wa ali laytul kataim qad hadat kinarika natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi summa sahaba fa'asa dawa mujaba
kullahum kukurrahina mana khaful inkilaba natawassa bilhubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba وعسى بالمروتين bayugi wan nabi thumma sahaba fa'asa thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba rabbi istur lil qabihi Allah thumma amil bil malihi Allah bil mala'i fis safihi fis samaawatil hijabah bin nabi zainil wujudi wa khadijah wa jududi wal muqaddam wal amudi yaftawar rahmanu baba natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba asa da'wa mujaba natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba Fatihah bil qubul wa min kulli sul wa ila hadrat rasul ni'udillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Majelis Ta'lim, keluarga besar dari Majelis Ta'lim Dar Ummu Abiha di bawah pimpinan Ustazah Samirah Al-Habsyi dan pengurusnya yaitu Bunda Mala. Kita doakan semoga beliau-beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, dibahagiakan dunia akhirat. Ada anak-anak untuk kita bawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bawa pulang menuju alam akhirat kita. Sering saya sampaikan di mana-mana, jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada Nabi. Andalan kita, simpanan kita, tabungan kita, harapan kita. Di saat kita merasa ibadah kita meski seperti apapun kita usahakan, palingan segini-gini aja. Betul Bu? Sholat sih tapi pikiran gelambiar kemana-mana. Betul? Sholat sih iya, tapi saya merasa sholat saya masih sangat bising, atau setidaknya berisik. Berisiknya bukan dari luar, berisik dari dalam diri sendiri. Sambil sholat, sambil mikir, abis ini mau masak apa. Ini ibu-ibu sih, bukan saya. Saya nggak masak soalnya. Sambilan sholat, sambil mikir, saya habis ini mau ngomong apa. Itu saya. Emang ibu pikir saya kalau ngomong aja Bu, nggak pakai mikir? Pakai mikir. Masya Allah. Bising, berisik. Sholat kita ini masih rasanya malu menuju akhirat dengan membawa sholat yang berantakan semacam itu. Kayak belum pantas gitu buat kita bawa menghadap Allah. Dari 4 rakaat duhur khusyuknya berapa detik? Dari 4 rakaat asar ingat Allahnya berapa detik? Dari maghrib, isya, subuh yang pikiran kita konsentrasi, hadir khusyuk, berapa banyak dari ini? Padahal Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, Innallaha la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thulthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma aqall minha. Sungguhnya Allah tidak menerima dari salat seseorang setengahnya, seperempatnya, atau bahkan sepertiganya. Yang Allah terima dari salat seseorang hanyalah kadar kehusyuan di dalamnya. Nah kalau sepanjang sholat kagak ada khusyuk-khusyuknya, mana yang mau diterima? Makanya saya Bu, dan saya rasa ibu-ibu juga gak jauh beda dengan saya, rasanya gak merasa pantas buat menghadap Allah membawa sholat kita. Kita sholat tetap sholat tentu saja, itu adalah kewajiban yang Allah SWT berikan kepada kita. Tapi mengandalkan sholat untuk keselamatan kita,
Enggak seperti itu. Belum layak sholat kita bawa menuju Allah. Betul? Apa? Ibu mau ngandelin apa? Saya Ustazah akan masuk surga. Diperbolehkan memilih dari pintu mana saja, sebab saya adalah seorang istri yang solehah. Emang iya? Yakin? Yakin? Bu, kalau mau tahu kita solehah apa enggak kan yang kita tanya suami kita. Tapi jangan kita yang nanya. Dan jangan ditanya di depan kita, Bu. Apalagi sambil ngasah pisau. Masya Allah. Betapa terkadang suami kita merasa tertekan dengan tingkah laku kita. Betapa sebenarnya suami kita seringkali merasa bahwa kita adalah beban terberat dalam hidupnya. Ada istri sok-sokan solehah, malam hari habis selesai sholat tahajud dia doa, ya Allah, kesian suami saya, angkatlah beban terberat dalam hidupnya. Doanya diijabah, besoknya dia mati. Ternyata dia ya jadi beban terberat bagi suami. Rasanya nggak pantas buat ngandalin kesolehan kita. Rasanya nggak layak untuk kita bawa menghadap Allah SWT, meskipun kita tetap berusaha. Yang jadi istri berusaha buat jadi istri yang soleha, kan begitu? Yang masih pada punya orang tua belajar terus berusaha untuk bisa jadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Belajar kita terus. Sehingga sekalian saya muliakan, tapi mengandalkan kebaikan kita untuk kita bawa menghadap Allah SWT di hari hisab yang sangat panjang, di hari mahsyar yang sangat panjang, bahkan di saat kita melewati jembatan yang sangat panjang, hingga akhirnya berujung antara surga atau neraka. Andalan kita untuk masa panjang seperti itu rasanya nggak pantas jika itu berupa sesuatu yang pendek dan sedikit. Ibadah kita pendek dan sedikit, akhlak kita pendek dan sedikit, kebaikan kita pendek dan sedikit, kesabaran kita pendek dan sedikit. Betul nggak Bu? Makanya ibu suka nanya, Ustazah, sabar kan ada batasnya, nah pendek. Jadinya berasa ada batasnya. Sedikit, jadinya cepet habis. Sudah habis kesabaran saya, katanya gitu. Dibilang sama suaminya, kata suaminya, saya udah dari dulu habisnya. So itu sekalian yang saya muliakan, karenanya hadir di majelis-majelis maulid tujuannya adalah menabung cinta. Kepada siapa? Kepada seseorang yang cintanya panjang dan banyak serta kekal, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi Ustazah, apa kita nggak berlebihan kalau kayak gini nih sama Nabi? Ya, katanya ini bid'ah loh Ustazah. Ya, maksud kamu bid'ah? Nggak pernah dikerjain sama siapa? Sama siapa nih? Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Apaan? Cinta? Enggak, bukan sama sahabat.
Saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, mahma sa'aina masa'aina, mahma amilna ma'amilna. Lama-lama saya pakai bahasa Arab nih. Walaupun kamu berusaha kayak apapun, walaupun kamu berusaha semaksimal mungkin buat menaikkan kadar cinta kepada Nabi Muhammad, Bu, cintamu kepada Nabi dibandingkan dengan cintanya para sahabat kepada Nabi hanya seperti serpihan rengginang di kaleng kongguan. Nggak ada papanya. Itu remahan roti, Bu. Itu serpihan nasi sisa. Kayak gitu ukurannya. Gak ada papanya cinta kita dibandingkan dengan cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau saya kasih contoh. Dengarkan saya. Dari tadi juga lagi denger nih. Masya Allah. Ibu mau berapa cerita? Dua apa tiga? 5. Oke. Cerita pertama. Seorang sahabat namanya Thauban. Tadi udah diceritain belum? Belum. Talha. Oh, ya. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Kenapa? Belum kan? Bu, Thauban ini, Bu, berapa tahun terakhir, berapa bulan terakhir kelihatan tambah kurus. Kurusnya itu sampai kayak kurus sakit itu loh. Ceking gitu. Tambah lama tuh tambah kelihatan ceking gitu. Tambah lama tuh mukanya kelihatan tambah pucet, badannya tambah ringkih. Sahabat-sahabat ngelihat dia tuh kayak kesian amat nih orang. Suka ditanyain, Thauban, kamu kenapa? Jawabannya Thauban, nggak apa-apa. Mirip jawaban istri kalau ditanya sama suaminya. Nggak apa-apa. Oh ya udah kalau gitu, dasar nggak peka. Habis itu tanya lagi, ya kalau gitu kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aduh. Ibu berasa begitu nggak? Tanyain, mau makan apa? Terserah. Ya udah kalau gitu kita makan nasi padang aja ya, bosen. Terus mau makan apa? Terserah. Gitu aja tuh. Sampai lapar dua-duanya. So itu sekalian yang saya muliakan. Nih Thauban ditanyain sama para sahabat, "Malaka ya Thauban, kamu kenapa wahai Thauban?" Thauban tidak pernah mau menjawab. Sampai satu waktu keadaannya terus berlanjut, tubuhnya semakin ringkih, mukanya semakin pucat, badannya semakin lemah. Dia ditanya sama Nabi Muhammad, "Ya Thauban, mali araka nahilal jism musfarra." Kenapa ya Thauban? Kamu saya liatin tambah lama tambah kurus, tambah lama tambah pucat mukamu, tambah lemah badanmu. Ada apa denganmu wahai Thauban? Thauban ditanya gitu sama Nabi Muhammad. Nah yang menyebabkan beliau seperti itu adalah Nabi Muhammad, kan jadi bingung jawabnya. Thauban nunduk aja, terus dia bilang, "Ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul,
Maksudnya tuh kayak yang boleh nggak jawab nggak Rasul gitu. Nabi tetap, malak ya Thauban, akhbirni, kenapa kamu Thauban, beritahulah pada. Akhirnya Thauban pun cerita, ya Rasulullah, ana rajul mutahammil, wahai Rasul, saya ini adalah seorang laki-laki yang tahan. Saya seorang saya Rasulullah, kalau harus puasa atau harus nggak makan, atau saya sangat lapar tapi nggak ada makanan yang bisa saya makan, saya tahan lapar wahai Rasulullah. Saya tahan lapar, saya kuat nahan lapar. Saya kalau haus tapi nggak ada air yang bisa saya minum, saya tahan haus wahai Rasulullah. Saya kalau badan saya sakit, saya tahan terhadap rasa sakit wahai Rasul. Saya kalau kau ajak pergi berperang, saya tahan wahai Rasul. Saya kalau harus ninggalin keluarga, ninggalin siapapun, saya tahan wahai Rasulullah. Saya adalah seseorang yang kuat. Tapi beberapa bulan belakangan ini saya tahu Rasulullah, saya sadar ternyata saya punya sesuatu yang tidak sanggup untuk saya tahan. Apa itu Thauban? Jika datang padamu kerinduan di waktu siang, tak mampu kutahan malam ini, saya tinggal bersama denganmu, menjadi salah satu dari sahabatmu, dan Rasul akan tetapi di akhirat nanti anta Rasulullah wa ana Thauban, engkau adalah Rasulullah sementara saya hanyalah Thauban. Jika Allah menempatkanmu ke dalam surga, pastilah Firdausul A'la, surga Firdaus yang tertinggi, bersama dengan para nabi-nabinya Allah, berkawan dengan para rasul-rasulnya Allah SWT. Sementara saya yang hanya seorang Thauban, kalaupun Allah merahmati saya, kalaupun Allah mengasihani saya, kalaupun Allah menyayangi saya, mengampuni dosa saya dimasukkan ke dalam surga. Surga yang mana untuk Thauban ya Rasulullah? Saya tahu surga biar kata bawah mah enak Rasul. Masalahnya, nikmatnya surga makanan, saya kan tahan lapar. Nikmatnya surga sungai-sungai, air-air minum, susu dan seterusnya, susu, madu, kan begitu. Saya tahan haus ya Rasulullah. Nikmatnya surga, tempat-tempat indah, saya tahan Rasulullah. Nikmatnya surga, perempuan, bidadari-bidadari, saya tahan terhadap urusan dengan perempuan wahai Rasulullah. Yang saya pikirkan adalah, apalah arti surga jika di sana saya tak dapat berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Kenikmatan yang saya tidak tahan jika saya tidak mendapatinya. Apa artinya surga jika di sana saya tak dapat berjumpa denganmu wahai Rasulullah? Apalah artinya surga
jika di dalamnya saya tak dapat memandang wajah-Mu wahai Rasulullah. Apalah artinya surga tanpa-Mu wahai Rasulullah. Nabi diem, gak ngerti bagaimana harus menjawab pecinta semacam itu. Dari sini kamu bisa tahu cintamu kepada Nabi Muhammad dengan cintanya Thauban kepada Nabi Muhammad bukankah setara rengginang di kaleng kongguan? Gak ada apa-apa. Kita mencinta, iya. Makan, kita mencinta, iya. Tidur aja. Pernahkah ada satu malam dalam hidupmu matamu tak dapat terpejam karena hatimu bergemuruh rindu kepada baginda Nabi Muhammad? Pernahkah? Pernahkah rasa makanan menjadi tak lagi enak karena hatimu sedang diranda kerinduan kepada Nabi besar Muhammad? Pernahkah di saat ada seseorang yang meninggalkanmu, rasa tersebut menjadi biasa-biasa? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih rindu, cinta yang luar biasa tingginya dicontohkan, dipraktekkan, dialami oleh para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mah dibandingkan dengan mereka nggak ada apa-apanya. Gimana kamu mau bilang bahwa cintamu kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu yang bid'ah? Ia adalah dicontohkan dengan begitu luar biasa oleh sang baginda, sahabat-sahabat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ada contohnya banyak. Nabi diem. Tapi Allah gak diem. Allah utus malaikat Jibril kasih kabar gembira buat Taubat, buat orang-orang yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad, buat para perindu Nabi Muhammad, untuk Thauban dan Thauban lainnya sepanjang zaman, untuk Thauban yang ada di zaman Nabi Muhammad, dan untuk Thauban di zaman-zaman berikutnya, termasuk di zaman kita sekarang ini. Para pecinta, malaikat Jibril menurunkan untukmu firman Allah Ta'ala. Turun malaikat Jibril memberi ayat kepada Nabi Muhammad, membacakan ayat pada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Man yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Thauban gak lagi cerita dia taat kepada Allah, Thauban gak lagi cerita dia taat kepada Rasulullah. Karenanya para mufassirin, para ahli tafsir mengatakan, man ahabballah thumma ata'ahu, siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian cintanya melahirkan taat kepada Allah dan Rasulnya.
Orang tuh kalau cinta, Bu, cintanya bener, disuruh apa aja nurut. Apalagi cuman sekedar disuruh jangan foto, jangan video, nurut harus ini. Nurut. Suruh simpen HP, nurut tuh. Nurut. Asal nanti jangan lupa aja di mana nyimpen ya. Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, para pecinta-pecinta, Allah turunkan ayatnya, man yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya didasari cinta seperti taubat, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Taubat, kamu cinta kepada Nabi Muhammad, iringi dengan taat kepadanya, maka kamu akan dikumpulkan di akhirat dengan yang kamu cintai, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Orang-orang yang kamu cintai ini adalah yang diberi kenikmatan paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para wali, para syahid, dan juga orang-orang soleh. Kalian akan berkumpul bersama-sama kelak di akhirat nanti. Kirang taubat, senang banget dikasih ayat tersebut. Mudah-mudahan ayatnya bukan hanya berlaku buat taubat, tapi juga berlaku buat kita semuanya. Semoga kita semuanya Allah anugerahkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad, yang membuat kita Allah izinkan untuk dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kita jadikan sisa hidup kita sebagai sarana buat nabung cinta. Insya Allah. Mau cerita lagi? Ada peperangan yang diikuti Nabi Muhammad banyak, diantaranya perang Uhud. Sayangnya di perang Uhud ini umat Islam kalah. Umat Islam kalah. Nabi diserang dari berbagai macam penjuru. Itu sampai membuat Nabi Muhammad jatuh ke lubang, teman-teman. Nabi Muhammad sujjajabinu, dahinya berdarah, terluka dahinya, darahnya sampai banyak banget keluar, netes, ditadah sama Nabi Muhammad alaihissalam dengan tangan. Nabi Muhammad pipinya besi, di baju besinya beliau nyangkut di pipinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peperangan itu pula keadaan Nabi Muhammad sangat parah, hingga bahkan kaum kafir Quraisy mengumumkan bahwa Muhammad mati. Nabi Muhammad telah mati, telah tewas dalam peperangan tersebut. Berita tersebut menyebar hingga sampai ke Madinah. Ada seorang perempuan di dalam rumahnya. Ia kalang kabut ketika mendengar kabar Rasulullah mat, Rasulullah istushhid, Nabi Muhammad sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah tewas di medan peperangan, Nabi Muhammad telah syahid. Dia dengar kabar tersebut, dia lari dari rumahnya. Dia cari tahu, Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad meninggal. Katanya begitu.
Dia masuk lagi ke dalam rumah dalam keadaan gelisah. Dia jalan, dia duduk, dia berdiri, nggak bisa bertahan dalam satu keadaan karena kegelisahan hatinya. Dia bayangkan Nabi Muhammad meninggal dunia, panik hatinya. Diusapnya air mata yang tanpa lagi terasa terus berkeluaran dari kedua matanya. Beberapa jam kemudian dia dengar suara langkah-langkah kaki. Begitu dia keluar, dia bilang rombongan umat Islam telah kembali ke Madinah. Dia pun bersegera keluar dari rumahnya dan ikut serta menyambut di jalanan menuju gerbang masuk kota Madinah. Datang rombongan pertama, semuanya pada nanyain, anak saya gimana, suami saya Fulan bin Fulan gimana, bapak saya selamat apa enggak, kepada pasukan tersebut. Dia pun menuju kepada mereka kemudian bertanya, kaifah halu Rasulillah, gimana kabarnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammadnya selamat apa enggak. Orang-orang tersebut ada di antara mereka yang menoleh kepada dia kemudian berkata, Bu, ibu kan anaknya Fulan bin Fulan. Bapak ibu saya liatin meninggal dunia di medan peperangan Uhud. Bapak kamu Fulan bin Fulan? Iya, bapak kamu udah meninggal dunia dalam medan peperangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammadnya gimana kabarnya? Rombongan tersebut berlalu. Datang rombongan berikutnya, dikejar lagi. Kaifahalu Rasulillah ya nas, kaifahalu Rasulillah. Semuanya gimana kabarnya Nabi Muhammad? Seorang di antara mereka menoleh, ibu kan istrinya Fulan bin Fulan. Iya betul, itu suami saya. Bu, suami ibu meninggal dunia dalam medan peperangan Uhud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad gimana kabarnya? Hati penuh cinta. Cinta kita nih dibandingkan sama mereka seperti remahan rengginan di kaleng kongguan. Saya lagi nggak ngendorse kongguan ini ya. So itu sekalian yang saya muliakan. Sampai kemudian datang lagi rombongan berikutnya memberitahu anaknya meninggal dunia. Datang lagi rombongan berikutnya ngasih tahu anaknya yang lain meninggal dunia. Dan setiap kali dikabarin seperti itu, dia hanya berkata, kaifah halu Rasulillah, bagaimana kabarnya Rasulullah. Sampai dia dengar kabar Nabi Muhammad baik-baik aja, Nabi Muhammad selamat, Nabi Muhammad terluka tapi beliau selamat. Haruni, di mana memangnya Nabi Muhammadnya? Nanti Nabi Muhammad masih dalam perjalanan. Sampai ketika dia lihat satu rombongan yang di sana ada Nabi Muhammadnya. Nabi Muhammad tuh kalau ada dalam satu rombongan selalu terlihat. Kenapa? Selalu ada awan menaungi kemanapun Nabi Muhammad berjalan. Nabi Muhammad tuh kalau dalam satu rombongan selalu terlihat. Kenapa? Cahaya Nabi Muhammad begitu terang hingga membuat satu rombongan berliput dengan cahaya. Semoga satu hari Allah izinkan kita menatap indah cahaya. Sahabat perempuan ini, dia berlari menuju rombongan tersebut. Sampai ketika ada di hadapan Nabi Muhammad. Kalau aja boleh rasanya ingin dia dekat Nabi Muhammad, tapi syariat di atas segalanya. Syariat di atas segalanya. Nggak boleh orang main salaman sama yang bukan mahram. Walaupun alasannya cinta, alasannya
berterima kasih, nggak boleh. Jadi hal terdekat yang dia lakukan adalah dipegang ujung surban Nabi Muhammad. Kemudian dia berkata dengan ucapan yang membuat menangis seluruh pasukan yang bersama dengan Nabi Muhammad kala itu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi mat wa zawji mat wa auladi matu, walakin kullu musibah dunaka jalan ya Rasulullah." Wahai Rasul, ayah saya tewas di medan peperangan Uhud, suami saya tewas di medan peperangan Uhud, anak-anak saya tewas di medan peperangan Uhud. Sekarang saya hidup sebatang kara, tapi engkau harus tahu, semua musibah selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya kecil dalam pandangan mataku, wahai Rasulullah. Semua musibah selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya kecil dalam pandangan mata saya, wahai Rasulullah. Semuanya kecil untuk hati saya, wahai Rasulullah. Kamu tahu apa musibah yang jadi kamu menyakiti Nabi zaman sekarang? Kalau kamu memusuhi umat Nabi Muhammad, itu bikin sedih hati Nabi Muhammad. Kalau kamu kepengen Nabi Muhammad baik-baik saja, setidaknya terhadapmu, Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja karenamu, pastikan hatimu jangan membenci siapa. Kalau kamu benci sama si fulan, musuhan sama si fulan, kamu ambil hak waris dari saudara-saudaramu hanya karena dia toh juga gak tahu, kayaknya otaknya rada kurang 1 on. Saya ambil aja hak warisnya, dia juga gak ngerti. Misalnya gitu. Ada umat Nabi Muhammad yang tersakiti karenamu, Nabi Muhammad tidak baik-baik saja kepadamu. Hati-hati. Kemaksiatan dan dosa-dosa yang kamu lakukan bisa membuat Nabi Muhammad tidak baik-baik saja kepadamu, bahkan mungkin memutuskan hubungannya denganmu. Kamu tertarik dengan laki-laki, bukan suamimu. Kamu terhubung sama dia tiap malam, telepon-teleponan. Dia transfer kamu, kamu pun mau dipegang-pegang dia. Hati-hati, hati-hati. Kamu membuat Nabi Muhammad menjadi tidak baik-baik saja denganmu. Bayanginnya gimana? Gini aja deh. Kalau kamu ngerjain dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, pantas nggak kamu ketemu sama Nabi Muhammad? Pantas nggak kamu untuk menghadap Nabi Muhammad SAW? Kalau kamu ngerasa, ya ampun malu nih kalau ketemu sama Nabi nih, aduh, itulah dia. Hal-hal yang bisa membuatmu terputus dari Nabi Muhammad. Bu, kalau kamu misalnya tadi pagi tinggal sholat subuh, kemudian kamu pergi ke swalayan hari itu, supermarket hari itu. Di dalam supermarket kamu ketemu dengan, anggaplah Ustazah Samira misalnya.
Tahu Saudara Samirah juga lagi belanja, atau saya deh tiba-tiba ketemu sama saya, ya kali-kali kan. Tiba-tiba saya melihat dirimu, kemudian saya bilang, misal, kok tadi pagi kamu nggak sholat subuh? Misal, malu apa enggak? Malu aja apa malu banget? Malu banget. Ya ampun ustazah, iya ustazah, saya ketiduran ustazah. Kan begitu. Kamu harus tahu bahwa apapun yang kamu lakukan dari kemaksiatan dan dosa-dosa, Nabi Muhammad tahu. Sebab Nabi Muhammad diberitahu, kata Allah SWT dalam Al-Quran di surat At-Taubah, wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, berbuatlah kalian. Kalian harus tahu perbuatan kalian dilihat Allah dan dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan bikin Nabi Muhammad terputus dari hidupmu. Hati-hati, jangan membuat hubunganmu dengan Nabi Muhammad menjadi tidak baik-baik saja. Belajar cinta dari para sahabat Nabi Muhammad alaihissalam. Cerita yang terakhir. Tadi janjinya 3 kan? So itu sekalian yang saya muliakan, guru cinta kita namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Cerita ini mungkin jarang-jarang kamu dengar. Cobalah dengarkan. Ada dalam riwayat Bukhari. Nabi Muhammad waktu hijrah sama Sayyidina Abu Bakar melalui beberapa malam yang sangat panjang, beberapa hari yang sangat panjang, lebih dari 2 mingguan gitu ya, 2 atau 3 minggu Nabi Muhammad hijrahnya. 3 hari aja sembunyi di Gua Tur, terus beberapa hari bangun Masjid Quba, sisanya di perjalanan musim panas. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya liatin Nabi Muhammad di waktu siang nih, mungkin jam-jam 11 atau mungkin jam-jam 1 gitu. Sayyidina Abu Bakar cerita, saya liatin Nabi Muhammad di atas untanya terkantuk-kantuk. Dia bilang, saya pun mencari-cari tempat yang enak untuk istirahat karena melihat Nabi Muhammad sangat lelah. Bu, ini perjalanan berdua, tapi rasa cinta di hati Sayyidina Abu Bakar membuatnya tidak pernah melihat dirinya. Dia gak pernah lihat, iya nih saya capek banget nih, ampun saya kayaknya sakit ya Allah, ngantuk lagi, gak pernah. Cinta membuatnya hanya peduli kepada kekasih hatinya, kepada yang dicintai, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Nabi Muhammad lelah nih. Jadilah Sayyidina Abu Bakar nyari-nyari, sambilan jalan tuh sambil lihat kanan kiri. Kata Sayyidina Abu Bakar, sampai aku lihat ada di antara 2 gunung gitu ya, di bawahnya tuh ada kayak semacam lubang yang jadi yang tertutupi gitu, jadi nggak panas di bawah situ, adem karena matahari nggak nyampe ke situ. Jadi katanya Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, gimana kalau kita istirahat dulu di sana? Iya betul Abu Bakar. Nabi sama Sayyidina Abu Bakar pun ke sana. Sayyidina Abu Bakar, Rasul jangan turun dulu, sebentar saya rapiin dulu. Sayyidina Abu Bakar rapiin tempatnya,
yang akan dipakai Nabi Muhammad buat berbaring, buat istirahat. Udah taruhin selimut beliau, bersihin rapi, udah cakep, udah enak, barulah tafadhal ya Rasulullah, silahkan wahai Rasulullah. Nabinya kemudian baringan di tempat tersebut. Sayyidina Abu Bakar kan perjalanannya berdua, capek bareng, ngantuk bareng dong. Sayyidina Abu Bakar nggak gitu. Nabi Muhammad tidur, aku yang akan menjaga dia. Tuh dia, sampai nggak punya rasa selain rasa orang yang dia cintai. Habis itu dia mikir, di Nabi nih kalau bangun nih lapar pasti. Ya udah dah, saya cari makanan, kayaknya aman kok ini. Sayyidina Abu Bakar pun naik ke atas bukit. Dari atas bukit dia lihat ada seorang penggembala lengkap dengan gembalaannya. Turun Sayyidina Abu Bakar nanya, kamu penggembalanya siapa? Kambing ini punyanya siapa? Dikasih tahu kambingnya punyanya Fulan bin Fulan. Sayyidina Abu Bakar kebetulan punya hubungan dagang sama orang tersebut. Jadi itu boleh buat ngambil susunya, buat minta susunya itu boleh, atau bahkan minta dipotongin kambingnya itu boleh kalau memang punya hubungan dagang. Jadi Sayyidina Abu Bakar bilang, sampaikan kepada tuanmu, saya Abu Bakar ibn Abi Quhafah, tolong saya minta susunya. Dia bilang baik. Diperahkanlah susu. Taruh di, kalau zaman dulu tuh gelas sama mangkok tuh satu. Jadi gelasnya itu mirip mangkok gitu ya. Kas namanya, gitu ya. Taruhin tuh di situ. Diambil sama Sayyidina Abu Bakar. Ibu-ibu sekalian yang tahu, orang yang pernah tinggal di Arab, kalau lagi musim panas tuh Bu, susu yang keluar dari kambing, dari unta, dari sapi itu juga susunya panas. Jadi Sayyidina Abu Bakar mikir nih gimana nih cara ngademin susu. Sayyidina Abu Bakar kemudian punya kayak baskom gitu. Sama Sayyidina Abu Bakar air yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar di girbah tempat airnya yang terbuat dari kulit, ya biasanya kulit kambing. Nah itu tuh air yang beliau punya dituangin, itu dingin banget kayak digentong. Air kalau dimasukin ke kulit itu, airnya kan dingin. Mangkoknya ditaruh di tengah-tengahnya, digoyang-goyang sama Sayyidina Abu Bakar sampai akhirnya susunya jadi dingin. Habis susunya jadi dingin, airnya dimasukin kembali, digirbah, dibawa lagi. Beliau pun terima kasih sama si gembala tadi ini, bawa tuh susu. Dilihatnya Nabi Muhammad udah bangun. Wahai Rasulullah, silahkan diminum susunya. Punyanya orang yang saya punya hubungan bisnis sama dia, wahai Rasul. Fulan bin Fulan. Ceritain Sayyidina Abu Bakar. Baik, wahai Abu Bakar. Bu, dengerin. Ini bagian paling romantisnya. Ini bagian yang membuat saya ketika mendengar cerita ini tertegun, terkesiap, terpesona, termenung, dan merasa bahwa cinta saya kepada Nabi Muhammad seperti remahan rengginang di kain kompor, nggak ada papanya. Bu, Sayyidina Abu Bakar juga lapar, orang perjalanannya berdua. Sayyidina Abu Bakar juga haus, berjalannya berdua. Nabi Muhammad minum susu tersebut lebih. Diambil tuh susu, glek, diminum sama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakarnya nontonin, ngeliatin. Diminum lagi sama Nabi Muhammad, glek. Kemudian berhenti lagi, diminum lagi sama Nabi Muhammad, glek, berhenti lagi. Sampai habis susunya. Nabi Muhammad yang minum.
Tapi yang membuat saya terkesima adalah ucapan Sayyidina Abu Bakr Siddiq, di mana beliau mengatakan, "Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal laban." Di hati Abu Bakar membuatnya tak lagi satu hati, akan tetapi bahkan satu badan. Tak hanya sehati, tapi juga sebadan. Nabi yang minum, Sayyidina Abu Bakar yang hilang dahaga. Cinta macam apa itu? Nah, kalau kamu sih, kita sih ngaku cinta, urusannya cuma duduk di majelis, sholawatan sambil goyang-goyang. Betul? Ngaku cinta, masalahnya cuma dengerin saya bercerita sambil mata rada piak-piak gitu. Betul? Enggak. Masa iya sambil ngantuk? Apa pengorbananmu untuk cinta? Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka kayak apa yang kita kerjakan nih, baca sholawatan, itu sih lebih kayak menyenangkan diri kita sendiri, bukan menyenangkan yang kita cintai. Meskipun ya namanya kan serpihan menghina, nggak apa-apa lah ya, belajaranlah terus. Karena ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tiap kali hadir majelis maulid, niat nabung cinta. Belajar terus buat mencinta. Belajar terus untuk bisa menaikkan level cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar meskipun jauh kadarnya daripada para sahabat yang tadi telah saya ceritakan, meskipun jauh nilainya dibandingkan dengan orang-orang mulia yang ada di atas kita, tapi kita yang belajar, semoga Allah beri rasa di hati kita, rasa cinta yang meskipun sedikit, mudah-mudahan membuat kita kelak di akhirat nanti dapat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Hiduplah dalam jalan taat, hiduplah dalam jalan cinta, ikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua umat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah pantaskan kita di hari akhirat nanti untuk memandang wajah Nabi Muhammad, untuk digiring di belakang Nabi Muhammad, untuk mendengar suara Nabi Muhammad, untuk berbincang dengan Nabi besar Muhammad, dan untuk berada dalam surga yang ada Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah. افتح لنا أبواب الخير، واهب لنا معاملة أهل الخير، إنا من جميع الفتن والمحن والصبايا، إنك ولي كل خير، تفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, karuniakanlah kepada hati kami rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cinta yang menyelamatkan kami dunia hingga akhirat, dengan cinta yang membuat kami pantas untuk berada di belakang Nabi Muhammad, dengan cinta yang membuat kami pantas berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Ya Allah, jika selama ini kami tidak pantas untuk masuk dalam rombongan Nabi Muhammad disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kami, karena ketidakmampuan kami mengolah hati kami, karena banyaknya penyakit-penyakit dalam hati-hati kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Tutupilah segenap aib-aib kami ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami. Angkat segala penyakit-penyakitnya ya Allah. Jika kebencian dalam hati kami kepada seseorang dari umat Nabi Muhammad menghalangkan kami untuk berada dalam rombongan Nabi Muhammad, kami mohon padamu ya Allah, angkat jauh-jauh penyakit itu dari dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami selalu mencintai umat Nabi Muhammad, baik yang ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadikan hati kami dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad dan kepada semua yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah pula dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa suami kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa saudara-saudari kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami. Kumpulkan kami kelak berada dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang tertinggal siapapun ya Allah. Jangan ada yang dipecat seorang pun ya Allah. Jangan ada yang diusir siapapun ya Allah. Terimalah semuanya ya Allah. Terimalah semuanya ya Allah. Tetapkanlah iman dan Islam di dalam hati kami sampai kami mati. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat tersebut kami hidup, matikan kami pula dengan kalimat tersebut. Dengan kalimat tersebut kami hidup. Saat masuk ke dalam alam kubur, bawakan kalimat tersebut bersama dengan kami ya Allah. Di padang mahsyar nanti sertakan kalimat tersebut bersama dengan kami. Yaumil hisab nanti sertakan kalimat tersebut bersama dengan kami. Hingga saat kami melewati jembatan Sirat, kami dapat selamat dengan menjadi umat Islam dengan membawa kalimat tersebut ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sehatkanlah yang sedang sakit di antara kami, mudahkanlah yang sedang sulit di antara kami, kabulkanlah hajat bagi yang sedang memiliki hajat di antara kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.